Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh. Buat mbaknya nih, nggak apa-apa yang namanya nangis mbak ya sama idolanya tuh wajar. Tapi mbaknya perlu riset lagi nih. Mungkin mbak pemilih pemula ya. Ya, gimana dulu Pak Jokowi nyerang Prabowo itu? Lebih mbak nyerang HAM. Terus soal tanah, luas tanah itu juga sebenarnya itu dari Pak Jokowi, bukan Pak Anies. Ya kan? Mbak ini sedang menangisi, maaf nih, pejabat publik yang hidupnya ini sudah sangat-sangat nyaman. Pertama, ya nggak masalah sih, namanya idola, aku maklumi. Aku kadang kalau misalnya dapat hal yang mengharukan, itu kadang menangis, nggak melihat siapa orangnya. Tapi gini nih, soal serang menyerang dalam debat itu namanya argumen. Pak Ganjar ngasih data, Pak Anies ngasih data. Harusnya Pak Prabowo balas dengan data. Lagian data yang dipaparkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu bukan data rahasia, data yang sensitif. Ngapain harus disembunyiin? Kalau prestasi Anies misalnya bangun JIS, Jaklingko, masa prestasi Pak Prabowo, apa prestasi Pak Prabowo rahasia? Ya nggak bisa kayak gitu. Data-data yang udah umum dan lumrah di Google kayak data presentasi, nah ini harusnya nggak apa-apa, dibantah aja. Ini bukan nyerang. Mbaknya ini harus ngelihat serangan Jokowi ketika debat dulu. Jadi begitu ya mbak ya, dalam memilih presiden. Kalau mbak berdasarkan perasaan, sebenarnya banyak yang perlu dikasihani, rakyat-rakyat yang ditindas. Makanya dalam memilih presiden kita harus memilih siapa yang mampu. Itu. Saya dulu tuh mbak pendukung Prabowo militan, cuma nggak fanatik. Ya maksudnya kalau ada yang nyerang Prabowo, saya balas komen dulu di Facebook. Tapi ya gitu, mereka akhirnya hidup senang tuh. Mereka bersatu, Pak Prabowo jadi menteri. Terus kita nangis-nangis sekarang. Kita menangisi siapa? Menangisi Pak Prabowo. Iya. Aduh, dulu saya tuh udah dukung beliau banget tuh. Akhirnya enak makan bareng sama Pak Jokowi, jadiin menteri sama Pak Jokowi. Nah, kalau mbaknya nangis, nangisinlah kayak akhlak-akhlak Pak Prabowo yang mungkin itu mengharukan, bisa jadiin contoh. Nangisilah misalnya Pak Prabowo adalah Masya Allah soleh banget nih, sholatnya, kemudian ngajinya bagus, itu hal-hal yang positif. Tapi kalau dalam debat, kalau nggak ada serang menyerang, nggak ada adu gagasan dan argumen, ini namanya main catur. Itu nggak ngomong, cuma diam aja, fokus, atau nggak home pipa. Kalau dalam berdebat itu ya seperti itu. Kalau soal personal nggak personal, omongannya Pak Anies ini masih dalam ranah pertahanan. Namanya kan temanya tema pertahanan. Gitu ya. Semoga makin cerdas ya. Amin.